Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat pembelajar daring semua. Pada kesempatan ini bertemu lagi dengan saya di channel MI Negeri 5 Sukoharjo. Ya, pada kesempatan ini kita sudah sampai di pembelajaran yang ketiga di tema 1 subtema keempat pembelajaran yang ketiga di kelas 3 ini. Ya, pada hari ini yang akan kita laksanakan adalah kita mengidentifikasi berbagai macam bunga, mendeskripsikan salah satu bunga, menghias gambar bunga dengan potongan-potongan kertas yang telah dipotong-potong, dan juga menyelesaikan soal pembagian. Nah, apa yang kita tuju, apa yang akan kita tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah agar kita bisa bersikap sesuai dengan kegiatan pembelajaran. Yang salah satunya adalah bersyukur. Yang selanjutnya kita juga mempunyai pengetahuan tentang karya mozaik, tentang pembagian, dan juga tentang jenis-jenis bunga. Juga kita punya keterampilan untuk menghias gambar dan menggunakan potongan kertas. Oke, anak-anakku semua, bunga adalah bagian dari tumbuhan. Bunga diperlukan dalam proses perkembangbiakan sebagian tumbuhan. Ada banyak jenis bunga yang ada di sekitar kita. Berikut ini adalah bunga kebanggaan Indonesia. Seperti yang kalian lihat, beberapa negara memiliki bunga nasional. Bunga nasional adalah bunga yang dapat mewakili karakteristik sebuah bangsa dan negara. Misal, bunga tulip dikenal sebagai bunga negara Belanda. Anak-anak mungkin sudah tahu ya kalau Belanda itu identik dengan negara tulip. Itulah yang disebut dengan bunga nasional. Mawar lebih dikenal sebagai bunga negara Inggris. Sedangkan negara kita, negara Indonesia, memiliki 3 bunga nasional. Sebutan lain untuk bunga di Indonesia adalah puspa, yang berarti bunga. Bunga melati disebut dengan puspa bangsa atau yang berarti bunga bangsa. Bunga anggrek bulan disebut dengan puspa pesona atau bunga pesona. Sedangkan yang terakhir bunga Rafflesia arnoldi disebut dengan puspa langka atau bunga langka. Sudah tahu semua ya tentang ketiga bunga tersebut? Atau ada yang belum tahu tentang bunga Rafflesia arnoldi? Silahkan kalian cari tahu dengan menanyakan pada pendamping belajar kalian. Oke, di sini kita ada pekerjaan untuk memilih salah satu bunga, lalu kita menuliskan ciri-ciri bunga tersebut di buku kalian. Jadi di buku kalian itu kalian menjelaskan bentuk bunga yang kalian pilih, warnanya dan cirinya. Jadi semisal kita memilih bunga melati, terus kita menjelaskan bunga melati bentuknya bulat atau bundar atau lingkaran dengan garis tengah lingkar 1 sampai 1,5 cm semisal. Warnanya putih dan ciri lain yang ada pada melati, wanginya yang begitu wangi, sangat memesona, semisal seperti itu. Jadi kalau dilengkapi, bunga melati bentuknya bundar yang sangat indah, kira-kira tengah lingkarnya adalah 1 sampai 1,5 cm. Warnanya putih, memesona dan wanginya begitu harum semerbak. Itu kira-kira. Nanti kalian bisa mencontohkan bunga yang lain dengan menjelaskan bentuknya, warnanya dan juga ciri khas lain yang ada pada bunga tersebut. Oke anak-anak, bunga yang berwarna-warni itu dapat menjadi ide dalam membuat karya. Kalian masih ingat dengan kerajinan mozaik? Ya, silahkan warnai gambar bunga di bawah ini menggunakan kertas warna yang dipotong-potong. Kertas potong dapat diperoleh dengan menyobek atau menggunting. Ya, silahkan kalian boleh buat gambar seperti ini menggunakan lingkaran dan pensil ya. Nah, silahkan kemudian setelah siap sketsanya, kalian cari kertas untuk kalian potong-potong. Kalau bisa kertas warna ya, ada kuning, ada merah seperti itu, agar pewarnaan bunga yang kita hasilkan dengan mozaik ini begitu indah. Jadi ini tugas kalian nanti ya, pertama ini ya.
Kalian silakan tulis di atasnya kode A12-08 seperti itu. A-12-08. Anak-anakku, bunga memiliki banyak manfaat untuk kegiatan manusia. Kebun dengan bunga yang berwarna-warni nampak lebih indah. Hiasan bunga yang disimpan di vas bunga menambah cantik ruangan. Bunga juga sering digunakan dalam kegiatan-kegiatan lainnya. Misal, bunga digunakan untuk acara pernikahan, ungkapan bela sungkawa pun terkadang menggunakan rangkaian bunga. Oleh karena banyak orang yang memerlukan bunga, maka ada pasar khusus yang menjual bunga. Para petani menjual bunga yang telah ditanam mereka di kebun ke pasar tersebut. Kalian masih ingat cara menyelesaikan soal pembagian? Ya, pada pertemuan sebelumnya, di pertemuan pertama kita sudah mengenal tentang cara menyelesaikan soal pembagian bertingkat atau yang kita kenal kemarin dengan nama porogapit ya. Di sini ada contoh seorang petani memanen bunga mawar. Hasilnya adalah 141 tangkai bunga. Petani itu akan menyimpannya dalam 3 tempat yang masing-masing memuat tangkai bunga yang sama banyak. Jadi kalau kita mengacu pada soal ini, pembagiannya adalah 141 ini dibagi 3 yang nanti hasilnya adalah sama seperti itu ya. Nah, ini sudah dijelaskan bagaimana 141 dibagi menjadi 3. Atau kalau lebih jelasnya kita lanjutkan. Ini sudah saya siapkan simulasi pembagian 141 dibagi 3. Jadi kita tulis dulu, terus kita tulis simbol dibagi dan 3-nya. Jadi ini adalah simbol bagaimana 141 itu dibagi 3. Untuk prosesnya seperti yang sudah kalian ketahui, caranya sama dengan kemarin, yaitu kita membagi, mengali, dan mengurangi. Ini adalah proses pembagian, tapi melalui cara ini. Jadi ada bagi, nanti kita bagi dulu ininya, terus hasilnya nanti kita kalikan. Ini misal hasilnya berapa dikalikan dengan 3 ini, terus hasilnya kita tulis di sini, kemudian dikurangi seperti itu. Nanti akan lebih jelas. Oke, langsung saja. Yang pertama adalah dibagi 1 dibagi 3 tidak bisa. Jadi yang pertama itu kan ini ya, 1 dibagi 3 seperti itu. Jadi angkanya yang dibagi adalah dari angka kiri. 1 dibagi 3 tidak bisa, maka kemudian kita pakai 2 angka menjadi 14. 14 dibagi 3 hasilnya berapa kita tuliskan di sini. Ada yang tahu 14 dibagi 3? Ya, 14 dibagi 3 hasilnya adalah 4 ya, 4 ya. Kemudian setelah ini selesai, maka pembagian ini ya berarti kita kalikan angka 4 hasil tadi, kita kalikan dengan 3, kemudian hasilnya kita tulis di sini menjadi 4 kali 3 sama dengan 12 seperti itu ya. 12 hasilnya ya. Kemudian bagi kali sudah, tinggal kurang. Berarti nanti kita kurangi seperti itu ya. Oke, kita kurangi sekarang. 14 dikurangi 12. Hasilnya adalah 2. Kemudian 2 ini akan kita ulangi lagi ya, berarti dari bagi lagi di sini dibagi 3. 2 dibagi 3 nggak bisa, maka kita pakai 2 angka. 21 dibagi 3 hasilnya adalah, kita lihat hasilnya berapa, hasilnya 7 ya. Terus kita bagi lagi, dikali 7 dikali 3 hasilnya ada 21, kemudian kita kurangi 0. Ini berarti sudah selesai ya, karena bagi kali kurang sampai ada hasil 0. Kalau sudah ada hasil 0, berarti inilah hasil dari pembagian kita. Jadi 141 dibagi 3 adalah 47. Itu ya kira-kira ya anak-anak. Oke, kemudian ini ada soal di buku. Siti memiliki 484 tangkai bunga anggrek. Siti ingin menyimpan dalam 4 buah vas bunga dengan banyak tangkai bunga
yang sama pada masing-masing pas. Berarti soalnya adalah 484 dibagi 4, seperti itu ya. Oke, akan kita selesaikan 484 dibagi 4. Kita buat dulu seperti itu. Kemudian sama kita bagi kali kurang, seperti itu ya. Terus ulangi bagi kali kurang, kalau belum selesai bagi lagi kali kurang, kalau belum selesai bagi kali kurang, terus seperti itu. Oke, yang pertama sama ya, 4 kita satu angka dulu. 4 dibagi 4 bisa ya, hasilnya kita tulis di sini. Ada yang tahu hasilnya berapa? Ya, 4 dibagi 4 sama dengan 1. Kemudian kita kalikan, satunya dikalikan dengan 4. Hasilnya nanti kita tulis di sini. Ya, 1 dikali 4 sama dengan 4. Kemudian kita kurangi ya, tadi kan bagi sudah, kali sudah, kurangi. 4 dikurangi 4 sama dengan 0 ya. Kemudian 8-nya turun. Nanti 0-nya ini dianggap tidak ada atau nggak usah ditulis, nggak apa-apa ya. Berarti 8 gitu aja. 8 dibagi 4 sama dengan 2. Terus dikali lagi 2 di ini ya, 2-nya ini dikali 4 kan, bagi kali kurang, terus seperti itu. 2 dikali 4 sama dengan 8. Terus kita kurangi lagi, sama, hasilnya 4. Ini belum habis, belum 0 ya, kita 0-nya kita anggap nggak ada. 4 dibagi 4 hasilnya adalah 1 dikali 4 dikurangi 0, berarti sudah selesai. Jadi 484 dibagi 4 hasilnya adalah 121. Ini sudah selesai. Soal yang kedua, Lani mempunyai pohon melati yang berbunga sangat banyak. Ia memetik 224 bunga melati. Lalu ia menyimpannya dalam 4 buah tempat. Masing-masing tempat memuat bunga yang sama banyak. Berapakah banyak bunga melati pada setiap tempat tersebut? Berarti ini untuk penyelesaiannya adalah sama, masih pembagian 224 dibagi 4. Oke, kita langsung saja ke penyelesaiannya. 224 dibagi 4. Seperti itu ya. Kita 2 dibagi 4 nggak bisa, berarti 22 dibagi 4. Ya, berarti 22 ini langsung 2 angka. Kalau 1 angka nggak bisa, maka 2 angka. 2 angka ini 22 dibagi 4. Otomatis hasilnya adalah 5. Kemudian kita kalikan 5-nya ini dengan 4. Hasilnya adalah 20. Kemudian kita kurangi menjadi 2. 2 dibagi 4 nggak bisa. Maka kemudian 4-nya ini kita turunkan ke sini menjadi 24. Nah, kemudian 4-nya ini 24 ini dibagi 4 lagi, hasilnya adalah 6. 6 kali 4 24, kemudian kita kurangi sudah 0. Berarti sudah selesai. Hasil dari 224 dibagi 4 adalah 56. Seperti itu ya anak-anak ya. Berarti hari ini pertemuan kita sudah selesai. Ini ada tugas, kalian silahkan diselesaikan di rumah. Bagaimana jika 464 dibagi 3? Berarti nanti kalian buat 624 dibagi 3, seperti itu ya. Kalian selesaikan dengan cara yang tadi. Kalian beri kode di atasnya B 1208. B1208 seperti itu. B-12-08. Oke, sampai di sini perjumpaan kita. Semoga bermanfaat. Sekali lagi tetap semangat untuk selalu belajar meskipun tidak dengan bertemu tetap langsung. Semoga pertemuan ini bermanfaat untuk kita. Tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.